Poin keempat yang juga penting dalam persidangan tadi adalah terkait dengan posisi justice kolaborator. Pasal 28 junto pasal 5 ayat 2 dan penjelasan di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban jelas sekali mengatakan hanya ada 7 bentuk tindak pidana di mana pelaku yang bekerja sama bisa diberikan posisi sebagai justice kolaborator. Betul ada klausul umum yang disebut tindak pidana lain, tapi tetap wajib dibuktikan adanya akibat terhadap keselamatan jiwa seorang GC tersebut. Nah, pertanyaannya dalam konteks perkara ini, apakah ada bukti di persidangan ancaman terhadap keselamatan jiwa Richard? Sama sekali sebenarnya tidak ada. Justru di bukti digital forensik yang dimunculkan, bukti komunikasi misalnya melalui saluran komunikasi itu terkonfirmasi bahwa komunikasinya tidak ada ancaman sama sekali sebenarnya terhadap Richard dari siapapun, termasuk juga dari Pak Ferdy Sambo. Jadi kita melihat tidak terpenuhi sebenarnya posisi seseorang sebagai justice kolaborator dalam konteks ini Richard dan juga terdakwa dalam perkara yang lain. Apalagi sudah terkonfirmasi, bahkan Richard juga mengaku di salah satu persidangan dengan terdakwa Pak Ferdy Sambo dan Bu Putri berbohong ketika menyampaikan keterangan tanggal 5 Agustus dan beberapa keterangan lain juga bertentangan dan tidak berkesesuaian dengan bukti-bukti lain. Misalnya soal sarung tangan, disebut Pak Ferdy Sambo pakai sarung tangan sejak dari rumah Saguling. Di Duren 3 juga bukti CCTV, ada 3 bukti CCTV justru menunjukkan pada kita tidak ada sarung tangan tersebut, dan itu terang benderang sekali. Di sisi lain kan aspek merencanakan pembunuhan itu juga dibuktikan dengan adanya sarung tangan, padahal sarung tangan itu tidak pernah digunakan, sarung tangan hitam ya, seperti yang disebutkan di dakwaan dan juga keterangan saksi. Dan ada beberapa keterangan Richard yang juga tidak konsisten di beberapa tingkat pemeriksaan. Nah, pantaskah orang yang seperti itu, orang yang pernah berbohong dan tidak konsisten, itu diberikan posisi sebagai justice kolaborator? Nah, itu tentu menjadi pertanyaan, dan kembali kalau menurut ahli tadi kembali pada pertimbangan hakim. Jadi kalau kita mengacu pada surat edaran Mahkamah Agung yang memutuskan posisi seseorang sebagai justice kolaborator dan kemudian memberikan keringanan, itu adalah majelis hakim, bukan lembaga lain. Mengusulkan boleh-boleh saja. Jadi yang memutuskan di persidangan adalah majelis hakim, sehingga